Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa linaili mardatihi likai nakuna jami'an hasanatan fi dunyana wa ukhrana. Syawalillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa jami'i ashabihi kiram. Thumma ila hadrati jami'i tabi'ina ila yaumiddin. Syawalillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratil a'immah al-arba'ah al-abadil mujtahidin wa muqallidina fiddin wal ulama'il 'amilin 'ulumahum wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin was sadatis sufiyatil muhaqqiqin, khususan la hadratil qutbir rabbani wal ghusi samakani syaikhul qadir al-jilani qaddasallahu fahul aziz wa ila hadratil qutbir rabbani wal ghusi samakani sabihasan asyadili qaddasallahu ruhahul aziz. Thumma ila hadrati awliya ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ala syarifiha Asy Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi wa usulihima wa furuhima wa min tama ilaihima. Thumma ila arwahi man jama'a wa haduru wa jalaza wa ta'allama fi majlis Nur Azmi, khususan arwah min jihati Baji Akbar wa zawjatihi wa usulihim wa furuhim wa usulihinna wa furuhihinna wa man intama ilaihim wa ilaihinna. Syawalillah lahum wa lahunnal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Ini ada yang ketinggalan. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari ini dihadiahi kitab Pak Haji Akbar ya. Sabilul Muhtadin, jalan orang-orang yang dapat petunjuk. Litafaqquh fi amriddin, untuk memahami babakan urusan agama. Wa ala fadilatihi wa syekhihi wa usulihi wa furu'ihi. Syawalillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
syukru lillah ala ni'amillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para alim ulama yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya Sahibul Hajjah Fasi Akbar wa Zawjatihi, semoga yang hadir pada malam hari ini mendapat barokah ngaji, juga mendapatkan barokah doa dari yang barusan dibaca. Alhamdulillah, pada malam Jumat yang kedua kita baru bisa ketemu lagi, karena kemarin Jumat pertama menuju berhalangan nuhunkeun dihaturkeun, bukan karena disengaja, karena memang ada satu dan dua hal. Mangga kita mulai ngaji halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu adabil wudu'i, utawi iki kubab menerangkan tentang beberapa etika atau adabiah berkaitan dengan sopan santun, dengan tata krama, dengan akhlakul karimah. Seperti kita ketahui bahwa di dalam kitab Sabilul Muhtadin ini kita harus mengerti bahwa sebelum kita mempelajari tentang adabiyah wudu, ya, kita harus tahu syarat wudu. Jadi orang yang mau wudu ada tata kefiahnya secara syariat, yaitu syarat wudu. Yang pertama harus beragama Islam, karena orang yang non muslim wudunya nggak dianggap. Nah, ini versi kitab Mbah Kiai Arsyad Al-Banjari. Nah, karena barusan dihadiahi Pak Haji Akbar, jadi saya baca. Tapi bahasanya bahasa Melayu, Pak. Ya, saya malah susah. Melayu malah susah ini. Iya. Jadi ketika itu ketik tulisannya Arab. Saya nyari ini mana ini. Kedua kebaca. Yang ketiga saya cari ada tulisan ketik. Ya kan, ketiga. Jadi yang pertama, orang ketika mau wudu ada syarat. Jadi orang kalau mau sholat itu harus ada syaratnya. Salah satunya wudu. Nah, kalau ada syarat belum tentu ada masrut. Nah, kalau bahasa usul fikih, masrut itu yang disyarati termasuk orang sholat. Tapi kalau ada masrut yang disyarati pasti ada syarat. Karena mual mungkin orang sholat bidunil wudu, kelawan tanpa menggunakan air wudu. Yang ketiga itu harus suci dari haid dan nifas. Yang keempat, jangan sampai ada anggota tubuh kita sesuatu yang menghalangi. Kelimanya kita harus mengerti tentang wudu itu. Jangan sampai nggak tahu fardunya wudu, nggak tahu syaratnya wudu, nggak tahu rukunnya wudu, nggak tahu sunnatnya wudu.
Yang keenam, dengan menggunakan air yang bersih. Nah, inilah syarat ketika kita ini mau melaksanakan wudhu. Ya, syaratnya harus yang bersih, nomor 6 tadi, pakai air yang bersih. Ya. Bukan hanya bersih, tapi harus bisa membersihkan. Ya. Thahir wa mutahhir, suci dan mensucikan. Karena ada air suci tapi tidak mensucikan. Air teh, air kopi, air kelapa, ya, dan seterusnya. Meskipun jumlahnya banyak, lebih dari 2 kolah. Ya. 2 kolah itu kalau kita membuat ukuran yang gampangannya tinggi 1 meter, ya, lebar 1 meter, pokoknya istilahnya apa? Lebar 1 meter, tinggi 1 meter, panjang 1 meter, luas 1 meter, itu istilahnya apa kalau tukang? 4 persegi panjang, ya. Ya. 4 persegi panjang, ya. Jadi kotak begitu, ya. Kalau kita pakai takaran kolah, tinggal ibu-ibu upami di Bumina kamar mandina misalkan ayah kolahna, tinggal ngitung wae 1 keramik itu teh ukuran 25 atanapi 30 atanapi 40 atanapi 50. Kalau 50 ya tinggal 2 keramik. Nah, supaya apa? Tidak ihtimal menanggung najis. Nah, sudah enggak rawan lah. Nah, yang lebih amannya kumaha? Ngangge gentong, ya, terang ke gentong. Zaman kapungkur Mbah ya kan gentong tapi di pasian di bolongan. Nah, padasan, ya, padasan. Aya nu kerannya ngangge sandal bekas, aya nu ngangge awi tos dilincipan. Kreatif bener. Zaman dahulu. Jadi itulah hal-hal yang harus kita ketahui sebelum wudhu. Kita harus tahu syurutul wudhu ada 6. Salah satunya harus menggunakan air yang suci dan bisa mensucikan. Tapi di dalam bab ini, bab kitab Bidayatul Hidayah, kita menerangkan tentang adabiahnya, sopan santunnya. Mungkin kita dianggap sudah tahu tentang berapa syarat wudhu itu ya, yang 6 itu tadi. Nah, kenapa ngaji ini menjadi penting para bapak, para ibu? Karena memang agama itu bisa berkembang dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu agama itu sendiri. Makanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar dari bumi beliau, lihat di masjid ada 2 orang. Yang satunya berdoa serius. Nah, satu kelompok orang itu lagi berdoa, mungkin zikir barangkali atau istighosah. Yang satunya lagi ngaji, bahas tentang halal haram. Nah, Rasulullah SAW tidak bergabung ke orang yang berdoa itu tadi, tapi milih yang ngaji. Ya. Milih yang ngaji. Ya. Kalau ngaji itu kan urusannya halal haram, urusannya banyak orang. Karena kita dicipta oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyebarkan syariat agama Islam, bukan dengan doa, bukan dengan wirid. Jadi lebih utama ngaji, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat dua-duanya. Afdholiyatut ta'lim, kehebatan keutamaan orang ngaji. Yang kedua juga afdholiyatut doa, dapat keutamaan kita berdoa. Alhamdulillah, Majelis Nur Azmi barokah bisa. Karena biasanya hanya zikir, doa saja, tak ayak ngajina.
Ya, ada yang ngaji saja, nggak ada zikirnya. Tapi ini kedua-duanya ada. Alhamdulillah. Lah, Rasulullah ketika melihat fenomena itu bergabung ke orang yang ngaji lagi bahas ilmu-ilmu Allah. Ya, jadi luar biasa. Fadlul alim 'alal 'abid. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Jadi ini kita menerangkan tentang babu adabil wudu'i. Utawi iki iku bab nerangkan piro-piro adabnya wudu. Maksudnya adab di sini para bapak, para ibu, yang dimaksud, yang dituntut, ya, yaitu hal-hal yang menyangkut tentang kesunahan dan kewajiban. Hal-hal yang harus dilakukan ketika wudhu, baik menyangkut sunnahnya maupun wajibnya. Nah, dalilnya wudhu itu apa? Ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, itu dalilnya kita diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan wudu. Fa idza faragta mongko ing dalem nalikane wis salse atos rampung sira anjen minal istinja'i saking istinja, saking bebersih. Di depan kita sudah diajarin caranya istinja di kamar mandi. Ya, ketika kita qadil hajat, di situ kita harus mendahulukan kaki kiri. Kita baca doa a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Nanti kalau keluar kita pakai kaki kanan dulu. Nah, kita istinja di situ. Lah, istinja, alat istinja untuk bersuci menurut mazhab Imam Syafi'i itu ada dua. Satu pakai media air, ya. Wa ja'alna minal ma'i ma'an tahura. Wa ja'alna minal ma'i ma'an tahura. Ada juga medianya bukan hanya air saja, media untuk bersuci ada yang pakai tanah. Ya. Tapi oleh Imam Abu Hanifah ditambihan alat bersuci nomor 3 itu pakai api, Pak. Apa api? Ya. Kalau kata Imam Abu Hanifah bata. Nah, ini kan Gunung Sari kan produk bata. Itu kadang-kala kan pembuatannya kayak kecampuran teletong. Teletong teh kotoran, baik kambing, sapi, atau mungkin di daerah-daerah tertentu justru menggunakan materi eta, bahan dari barang-barang najis. Nah, itu bisa suci, ya. Kata Imam Abu Hanifah kedah dibakar. Kedah dibakar dulu. Tapi kan Imam Syafi'i enggak ngikutin yang pendapat itu. Berarti terkait kalau kita buat masjid pakai bata, yang ngikutin pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kenapa harus bersuci pakai api? Karena orang fasik, ya, itu dibersihkannya pakai api, dibakar dulu. Jadi, nah itu namanya istihad, ya. Pak Bu, ijtihadnya para a'immatil madzhab, imam-imam para pendiri mazhab. Bagi kita, ya alat bersuci itu ya dua. Kalau nggak pakai air, pakai apa? Debu. Tayamum itu tadi, yang disebut tayamum itu tadi.
Qala al-Malik rahimahullahu taala fa idza faragta mongko ing dalem tatkalane wus rampung sapa sira minal istinjai saking bebersih fala tatruk maka tekenging meninggalkan sira as-siwaka ing siwakan. Siwak itu dari kayu arok Pak. Ya, ada yang mengatakan bahwa kullu khoshinin, setiap benda yang kasar itu bisa kita gunakan. Makanya zaman dahulu ketika belum ada sikat, belum ada pasta gigi, pakai tumbukan bata kalau nggak salah. Ya, kadangkala malah kalau mandi di kali ngangge pasir, tapi ya saya giginya bagus-bagus, putih-putih. Ya, zaman dahulu sebelum marak seperti sekarang ini, odol gampang, pasta gigi gampang. Ya, zaman dahulu itu menggunakan media-media kullu khosin, setiap benda yang kasar. Makanya sok ayah sepuh orang sedaya upami badhe netepan sholat nyandak acuknya. Nah, ya, malah sekarang nggak laku siwak. Setiap ada orang umroh, haji, jajana siwak telaku, yang laku kurma ya. Ya. Jadi jangan sampai meninggalkan siwakan. Ya. Seandainya kita pakai kain ya sama, nawaitus tiyaka lillahi ta'ala, ya Allah abdi niat siwakan karena nggak punya siwak, tangannya kain ini biasanya kan soaya ya, imam-imam orang sedaya di tajuk di masjid ya, niatilah istiwak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika niat siwakan itu niatin mencari sunnah, mau baca Al-Quran atau zikir tadi, berdoa kepada Allah, atau mau ngaji, bahkan mau tidur bareng sama istrinya atau suaminya, disunnahkan pakai siwak. Boleh ya, sunnah. Fa'innahu, maka sesungguhnya sunnah siwak maaf iku mutahhiratun, bisa membersihkan, iku matharatun, alat yang bisa membersihkan, lil fammi, marang mulut. Maksudnya alat pembersih untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Nah, misalkan kita pakai sikat kumaha boleh, tapi diniatin siwakan, tapi siwak kayu arok tetap afdol. Wa mardatun, lan meridokan, siwakan itu Bu, lirabbi, marang Tuhan, marang Allah, marang pangeran orang sedaya. Wa muskhitatun, lan memurkakan, bikin jengkel, bikin murka, bikin tidak suka, lisyaitani, marang setan. Jadi siwak itu Masya Allah fadilahnya, keutamaannya banyak sekali. Di samping sunnah ya, kalau sunnah itu dilaksanakan mendapatkan pahala, upami ditinggalkan nggak dapat apa-apa. Di samping mendapatkan pahala karena hukumnya sunnah tadi, dia juga punya fungsi membersihkan bau-bau yang kurang sedap. Lebih daripada itu, syaitan tidak suka terhadap orang-orang yang siwakan.
Wa sholatun utawi sholat serakaat bisiwakin dengan siwakan iku afdalu lebih utama, lebih ideal min sab'ina daripada 70 apane sholatan 70 rakaat maksudnya bila siwakin kelawan tanpa siwakan. Masya Allah. Jadi sholat 1 rakaat yang pakai siwak, nah, itu lebih ideal daripada kita sholat 70 rakaat bandingannya. Ini tentang keutamaan. Nah, hadis ini para bapak, para ibu tidak menunjukkan ya, terhadap apa? Terhadap lebihnya keutamaan siwak mengumpulin fadilahnya sholat berjamaah benten bab. Nah, padahal ya gak abot orang siwakan. Kalau misalkan nggak punya siwak ketika di kamar mandi gosok gigi, niatin saja siwakan karena Allah. Biar fungsinya menghilangkan bau yang tidak sedap. Sok bayangkan para bapak, para ibu, upami kita lagi sholat deket satu baris dengan orang yang habis makan petai atau jengkol. Allah, saya kalau begitu akhirnya nahan napas, jadi nggak konsentrasi. Nah, makanya ketika kita sholat, mau sholat Jumatan, gunakanlah baju yang rapi, yang bersih, parfum yang wangi, mulut yang tidak berbau. Biar orang yang sholat samping kita ini khusyuk. Kalau kita nggak bikin khusyuk, bisa jadi kita ini jadi setan. Tapi nggak sadar, setan sholat. Ya, Bu, Pak, upami badi sholat, utamina sholat subuh yang semalaman mulut kita nggak beraktivitas, upami gugah ke kamar mandi, pola khilaf, kedah nyandak sikat gigi, niatin ketika siwakan gosok gigi, nawaitu istiaka lillahi ta'ala, saya niat siwakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ulama yang mengatakan itu sudah tahsilul hasil ya, karena memang substansi daripada siwak selain niatnya ubudiyah adalah untuk liizalatil karohah, untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, thumma jelis, kemudian duduklah siro. Maksudnya ketika kita sudah selesai ya, selesai apa? Selesai siwakan tadi ya. Setelah selesai siwakan, ijlis duduklah siro lil wudu'i krono arah wudu, mustaqbilal kiblati khalih menghadap ke kiblat, ala maudiin atas tempat atau lokasi murtafi'in kang luhur. Kenapa kalau kita wudu di tempat jangan yang handap? Khawatirnya kai la yusibaka, agar supaya tidak mengenai ente opo arrosyasu percikan air. Nah, sekarang alhamdulillah masjid-masjid, musola-musola itu sudah didesain upami kamar mandi keluar teh aya untuk apa, kayak menenggelamkan kaki. Sedalam kadangkala ada di atas mata kaki kita, di bawah dengkul kita. Oh, itu bagus. Karena apa? Di kamar mandi kita nggak tahu ada orang yang sembarangan pipisnya. Ya, ada orang yang ikhtiyatnya luar biasa. Lah, kita jaga-jaga
dengan masjid menyediakan filterisasi semacam itu, insya Allah kita tidak khawatir. Ya, seperti di Majalengka, Masjid Agung Al-Imam itu juga begitu. Saena idealnya begitu, karena tidak semua orang yang qadil hajat di kamar mandi, baik di masjid atau musola, semua tahu tentang hukum. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa kullan berdoalah sira Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Nah, ini doanya panjang, Bu. Pak, sudah hafal belum? Kalau nggak hafal, alal aqal minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Atau kita mulai dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagi yang hafal teruskan, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Kalau kita artikan, Pak Bu, ya. Rabbi, Tuhan simkuring. A'udzu, minta perlindungan abdi bika kelawan Tuhan, min hamazatis syayatin, saking piro-piro godaan syaitan. Lah, setan ini banyak, Bu. Ada setan yang kelihatan, ada setan yang tidak kelihatan. Minal jinnati wan nas. Karena setan itu dari jin dan manusia. Manusia tidak mengikuti jalan Allah, goda orang-orang yang mau taat, termasuk setan. Jin juga begitu. Beda dengan iblis. Kalau iblis itu memang Abul Jan, dedengkotnya, ya. Beda, Bu. Iblis, setan, teh benten. Kalau setan teh anak buahnya iblis. Jadi jin yang mutamarrid, jin yang tidak mengikuti perintah Allah, namanya setan. Kita juga begitu, Mbak. Awas kamu kesetanan. Makanya a'udzubika min adzabis syayatin minal jin wan nas. Kita mau wudu digoda, atau mungkin mau wudu diingatkan terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, misalkan. Wa a'udzu, lan minta perlindungan sapa abdi bikan kelawan Tuhan Rabbi duh Tuhan simkuring ayyahduruni ing yen to padha mendatangi, menimpa opo syayatin ing abdi. Nah, jadi pertama kali para bapak, para ibu, upami kita mau wudu, gosok gigi dulu di kamar mandi bangun tidur. Habis itu baca bismillah minimal. Kok seandainya hafal panjang tadi, teruskan. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Kalau hafal. Hafal, Bu, sudah ya? Alhamdulillah ya, memang bahannya kayaknya nggak hafal-hafal. Minimal baca ta'awudz dan bismillah, insya Allah ya. Nah, nanti habis itu apa, Bu, yang kita lakukan berikutnya ya. Tsumma ghsil, lalu kemudian cuci ya. Cucilah ente yadaika ing kedua tangan ente ya. Yang disebut tangan itu ya ini, Pak, Bu ya. Dari ujung tangan kita ini, telapak ini, epek-epek ya, telapak tangan sampai pergelangan ini namanya tangan. Nah, ini kena dicuci. Barangkali
Selama kita tidur, entah tangan kita ini nyelonong kemana, mungkin megang apa sambil mencicipi, ya. Harus begitu Pak Bu. Idealnya cucilah kedua tanganmu. Nyucinya berapa kali? Salasan kelawan 3 kali. Nah ini ideal 3 kali. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah wudhu yang tidak ideal, ya. Yang tidak ideal itu ya sekali-sekali, Pak. Kalau yang ideal itu 3 kali, karena Rasul mau sholat. Jadi kedah dibedakan. Asbihil wudhu kata Rasulullah, sempurnakan wudhu ketika mau sholat. Makanya ketika Rasul lagi wudhu begitu ditanya, ya Rasul as-sholata enggak? Karena kalau beliau sholat sempurna wudhunya. Ya seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini adabiahnya. Maksudnya adabiahnya ini mencakup tentang perbuatan sunnah dan wajib. Jadi mencuci tangan kita ini ya, makanya biasanya kan begini Bu ya, waktu corona kan diajarin ya, cuci tangan itu kan ngapurancang gitu kan ya, supaya sela-sela ini itu nggak ada kotorannya. Sebenarnya perilaku wudhu itu sebenarnya sudah sesuai dengan SOP waktu kemarin COVID-19, COVID-19. Cara cuci tangannya itu. Nah, iya disapu, digosok-gosok. Barangkali ini tahlilul yad, di sela-sela tangan kita ini ada kotorannya. Baik kotoran yang terlihat oleh mata kita maupun tidak. Islam itu sebenarnya nabi Bu, bersih, sehat, cuman pemeluknya yang kurang bisa mempraktekkan. Salasan kelawan 3 kali qabla an tadkhulahuma, ing dalem setaacan memasukkan ente ing kedua tanganmu al-inaa ing wadah. Loh, enggak boleh langsung dikobok teh naon, kayak makan itu ada mangkok untuk, sebenarnya jangan begitu, idealnya mah dikocor ya. Kalau tangannya nggak kena kuman, kalau kena kuman kan nanti nular yang lain mau apa cuci tangan di mangkok. Nah ini kan mengajarinya begitu Pak, cuci kedua tanganmu sebelum kamu masukkan ke itu, kalau apa bak kamar mandi itu harusnya begitu, kita cuci gayung dulu di luar. Tapi biasanya kalau di masjid ya begitu, di pondok begitu. Makanya kalau kudisan 1 orang langsung kena semua. Ya karena itu tadi masuk kamar mandi langsung plung. Nah kita sebenarnya diajarin ideal. Wa kullan berdoalah ente Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata. Allahumma ya Allah, inni ing stune abdi iku as'aluka minta sapa abdi al yumna ing kekuatan ibadah atau kekuatan taat terhadap Allah, wal barakata dan tambahnya kebaikan. Jadi sebelum tangan kita ini masuk, kita suci, ya dicuci sambil berdoa tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Kalau sudah dipastikan tangan kita steril, syukur pakai sabun Lifebuoy. Ya mestinya Lifebuoy ini harus ngasih support ke kita, minimal snack lah. Ini kan kita promosi juga ke Pak Haji Akbar. Oh datang ya, agen Lifebuoy ini Pak Haji Akbar untuk ngaji ya. Nah idealnya begitu Pak Bu, pakai sabun.
Habis itu kita ucapkan Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah, ya Allah, saya memohon ke Engkau ya Allah agar diberi kekuatan ibadah sekaligus ditambahin keberkahan. Loh, indah sekali sebenarnya doa wudu itu. Wa a'udzu bika, lan minta perlindungan sapa abdi bika kelawan Tuhan minas syukmi, dari kejahatan, wal halakati, dan kerusakan. Ini sebelum kita membasuh muka, bahkan sebelum niat kita dahului dengan doa-doa semacam ini. Tsummanwi, kemudian niatlah ente raf'al hadathi, ing menghilangkan hadas, awis tibahata sholati, atau niat diperbolehkannya sholat. Setelah itu yang kita laksanakan adalah kita niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Jadi setelah tangan kita ini kita doain, gosok tangan tadi ya, habis itu kita niat wudu karena siap ini mau masuk ke bagian yang wajib di dalam wudu. Nah, niat ini para bapak, para ibu, jangan sampai dilepas. Nawaitul wudu'a itu tadi sampai usahain ke basuh muka. Jangan sampai belum basuh muka niatnya sudah selesai. Atau mungkin ya pas basuh muka nggak ada niat nawaitul wudu'a. Nah, ini dalam versi kitab ini wudunya tidak dianggap, artinya tidak sah, fala yasihhu. Kalau ketika kita niat basuh tangan mah boleh, tapi diulur niatnya nawaitul, undur biar nanti pas terakhir selesai basuh muka. Mulai dari gosok tangan boleh. Ketika baca ta'awudz tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah tadi, boleh diulur sampai basuh muka. Wala yang bagi, dan tidak seharusnya, maksudnya tidak seharusnya itu tekenging. Opo anta zuba, yanto menghilangkan siro niyataka ing niatmu qabla ghuslil wajhi, ing dalem setaacan basuh bagian dari wajah. Kadi, ini catatan penting, tidak boleh niat kita ini hilang sebelum basuh muka. Kalau mau ya mendingan pas basuh muka aja nawaitul wudu'a, meskipun boleh dari mulai tangan. Takutnya di tangan saja nawaitul, tahu-tahu udah habis. Pas basuh muka nggak ada doanya. Malah fala yasihhu, yang perbuatan demikian ini tidak menjadikan sah wudu kita. Ya bu, adik, makanya banyak sekali umat Islam itu ya yang wudunya acak-acakan. Karena kalau wudunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sholatnya ada gambaran. Sudah wudunya kacau, sholatnya kacau, fala tanha anil fahsya'i wal munkar. Akhirnya ya nggak bisa menjadi pengendali orang yang punya wudu, punya sholat, ya meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Kalau wudunya benar,
sholatnya benar, insya Allah dia nggak bakal jahil, baik untuk dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Dijamin kalau orang yang sholat itu dari wudhunya betul, dari sholatnya betul. Nah, ini Bu pentingnya ngaji Bu. Kalau wiridan kan nggak ada babakan ini. Padahal inilah awal ma yuhasabu yaumal qiyamatis sholat. Awal pertama kali yang dievaluasi Allah itu sholat. Kalau sholatnya saya, sana-sananya nuturkan, ikut. Karena sholat itu cermin mi'rajul mu'min ila rabbihi, ya, spirit mi'raj itu ya, naiknya kita kepada Allah. Ya, waktu sholat itu tidak ada yang menghalang-halangi, nggak ada media. Oleh karena itu kalau sholatnya benar, insya Allah yang lain-lain benar. Kalau ada orang sholat, sholat nuker sandal, mungkin wudhunya belum benar, sholatnya belum benar. Nah, soalnya ente sandal lengit ketika ke musola, ke masjid, ya, bukan ketuker, sengaja menukarkan, ya. Sandal awal dijejerkan sandal nu saya paingan ketuker. Nah. Jadi para bapak, para ibu, wayahna upami wudhu teh niatnya ya harus pas ketika membasuh muka. Nawaitu wudhu'a. Kalau mau sebelumnya ketika nyuci tangan ya ulur itu ya diulur-ulur biar lafalnya itu cukup sampai ke basuh muka biar sah wudhunya. Bu Hartos itu alhamdulillah lanjut. Kalau Kak Hartos mah ya umpamin disudahin karena kurang manfaat ya. Ayo kita ingat-ingat, kita koreksi wudhu kita. Fala yasihhu, ya itu ya Pak, maka tidak sah. Kalau tidak sah berarti sholatnya tidak sah ya. Karena wudhu itu syarat. Sholat masrut yang disyaratin. Kalau ada wudhu nggak ada sholat nggak apa-apa, tapi kalau ada sholat harus ada wudhu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, fala yasihhu, maka tidak sah apa wudhu ka wudhu ente. Nah, setelah itu para bapak, para ibu, tsumma khudh, nuli ambillah sira ghurfatan ing sesiup ya, apa kayak gini, apa ini pakai tangan siup ya, sesiup ya. Kalau di Jawa secibuk ya, sesiup ya. Ngambil segitu livika, untuk mulut orang sedaya, untuk mulutmu. Watamatmad, lan berkumurlah ente biha, dengan hurfah tadi, sesiup tadi, salasan kelawan 3 kali ya. Setelah kita cuci tangan, para bapak, para ibu, pastikan kalau di kamar mandi pakai sabun, ameh bener-bener kumannya steril. Kalau enggak ya digosok-gosok 3 kali kata Rasulullah biar sempurna, sehingga nanti air yang kita siup pakai begini masuk ke mulut sudah enggak ada kuman, insya Allah. Nah, setelah itu kumaha salasan wabali, dan maksimalkanlah ente fi raddil ma'i ing dalem mengembalikan air ilal ghalsamati marang tenggorokan. Nah,
Jadi berkumurnya sing kenceng Pak Bu. Piuk. Nah, nanti sekali ya kan itu gelombang pertama sampai ke leher ila ghalsomah gitu ya. Ada suara tapi jangan ditelan. Seolah-olah itu ketahan dengan lek-lekan kita, ya lek-lekan ya. Yang di sini ada semacam pentilnya itu, kelepnya itu, ya lek-lekan itu, krok itu, tumpahkan buang. Nah, itu namanya ghalsomah. Ya. Ghalsomah itu ditafsiri ra'sul khulqum, ya. Pangtung-tungnak leher kita di sini. Ada pembatasnya. Nah, kemudian illa antakuna kecuali ono sopo ente ya iku so iman wong kang berpuasa. Kalau berpuasa ulah sampai tarik ting berkumurnya, nanti korupsi. Dulu waktu saya kecil jujur aja Bu, dimarahin bolak-balik kecai wae. Ya maksudnya eta Pak. Sudah habis duhur itu kan tenggorokan kan kering pisan. Upami enggak ada pemancingnya air untuk berkumur. Nah, itu ya kering mau ngomong susah. Wah, akhirnya anak-anak kecil itu ya gitu tadi. Ya lumayan kan sesepan begitu. Nah, kalau puasa jangan sampai tarik tering ya. Jangan sampai kenceng-kenceng. Fatarafuk mongko lelaunlah siro. Lelaunan ulah tarik tering. Kemudian wakul dan ucapkanlah ente Allahumma inni ala tilawati kitabatik wa kasrati dzikrik laka. Nah, ini apa namanya? Doa ketika ibu bapak lagi berkumur. Jadi mau wudhu baca doa dulu. Dahuluin siwakan, gosok gigi. Habis itu ibu bapak baca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuci pergelangan tangan. Nah, setelah cuci tangan ini ya ada yang doanya Allahumma khfad yadi mim ma'asika kulliha. Ya Allah, jagalah, lindungilah tanganku dari segala perbuatan maksiat. Ada juga doanya tadi Allahumma inni a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ada yang itu. Nah, nanti habis itu para bapak, para ibu ngambil air. Ya, untuk berkumur bacalah doa itu tadi. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya hafal yang bawah ini. Yang atas ini enggak hafal. Ya. Yang di atas ini sebenarnya hampir dekat-dekat. Allahumma inni ala tilawati kitabatik wa kathrati dzikri laka. Kalau kita artikan Allahumma ya Allah a'inni mugi bantosin Tuhan. Membantu Tuhan ing abdi ala tilawati kitabatik engatase membaca kitab Tuhan wa kasratin dzikri lan banyak zikir seperti tadi yang kita baca bersama-sama Ratibul Haddad tadi laka kepada Tuhan. Itulah ibu bapak yang bisa disampaikan karena sudah jam berapa nih? Jam 12 kurang 1 jam setengah. Terus Bu, sudah ya, jangan banyak-banyak nanti malah nggak masuk ya. Jadi itu yang harus kita baca ketika kita hendak melaksanakan wudhu. Insya Allah Bapak Ibu, upami wudhu kita benar, kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis tentang wudhu ketika ada seorang hamba berwudhu kemudian kok dia berkumur, kharajat khotoyahu min fihi, keluarlah dosa-dosa itu dari mulutnya. Mungkin kita punya dosa kecil, ada orang lewat, baunya
lewat itu karena bau, keringat atau apa, komen. Nah, ini kan mulut kita kan berdosa. Nah, jadi ketika kita berkumur itu ada doanya, insya Allah kharajat al khotoya min fihi. Keluarlah dosa itu dari mulut kita. Ketika kita ini mencuci tangan sama, keluar dosa dari tangan kita. Ketika kita mengisap air ke dalam hidung sama, akan keluar dosa-dosa itu dari hidung kita. Makanya Rasulullah itu kalau mau sholat wudunya sempurna, asbihil wudu. Tapi kalau nggak sholat, kayak kita mau ngaji, mau bepergian atau daimul wudu, selalu punya wudu, wudunya sekali-kali sudah cukup, Pak Bu. Ya, insya Allah nanti kita praktekkan. Sayanya mah harus diain ember, ya. Ada yang tutorial di depan ibu-ibu atau bapak-bapak, ya. Biar bener wudunya, insya Allah. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan ngaji pada malam hari ini. Semoga kita semua mendapatkan barokah dan ilmu yang manfaat. Allahumma amin. Bila ada bacaan yang kurang cocok dari segi i'rab nahwiyahnya, maka dikoreksi, maka diluruskan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu, berdoa. Minggu yang lalu kami sama para sahabat Pak Jokowi berziarah ke Kumpul Martapura. Alhamdulillah Pada yang kedua, 3 wasiat. Bahasa Indonesia. Namanya Kiai Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Insyaallah kalau nanti akan bicara ilmu fikih, ibadah, karangan Hasanuddin. Jadi malah lebih susah saya, ya. Masya Allah. menghormati ulama. Saya dulu, ini tulisan apa, Bos? Iya, ini susah tuh. Soalnya bahasa itu bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia kita. Madas dengan air, ya, dahulu daripada ijma. Ini kan dari ini bahasa Melayu, makanya malah susah ini. Yang ketiga, kita ini harus murah. Apa murah diri? Yang kedua, murah harta. Yang ketiga, manusia. Bapak Ibu, kita punya ya. Kalau ketemu orang, ketemu teman, coba bagaimana kalau manusia? Senyum, bulan tahun. Senyum, ada manusia, murah dan senyum baru gak punya duit. Itu saja ya. Nah yang kedua, kemarin Rabu ketemu sama Abang Gusti di Damaju, beliau berpesan kepada semuanya, perbanyak baca roti, roti matal, roti hadar, roti haidus, roti kubro, dan juga roti macam-macam. Perbanyak baca roti. Insya Allah kita selamat di wala. Terakhir mari kita bersama-sama mengucapkan doa, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi bermanfaat buat kita semuanya. Dikit-dikit kita amali, dikit-dikit kita amal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad salatan amanal aman fiha lidummati habibir rahman minaminati wa sisihan wa fitnati ada zaman wa barik fiddin wa jamil amrati zahiran wa batinan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan ya Qadim al-Islam
Allahumma inni as'aluka ma'alamdani wa ma'aratu wa ma'asalitu wa ma'asiftu fardhuli ila hajatilaini Mawlaya salli wa sallim daiman ala nabiyyika khairil khalqi kullihim huwa habibul kullani Aduhi kulli hawlin minna wa Ya Rabbi bil Mustafa baligna qasidana wa dunyana wa nasina karamil rasatul fiha wa maril hatima al-mustafa wal-murtada Umma wal-fatina ya Rabbiha ya Rabbiha Bihusnil khatimah ya Rabbiha ya Rabbiha Bihusnil khatimah Terima kasih kepada semuanya, dan keluarga. Jangan lupa nanti malam Ahad besok ya, ini 40 harinya isi daripada diri kita semuanya di hajah waktu sana. Maka yang punya waktu kita ke sana sama-sama untuk mendoakan beliau. Yang setengah 9 saya udah ke sana jam 8 karena disuruh Haji Abu Adoro suruh jadi datang awal jam 8, setengah 8 saya ke sana, tapi mulainya setengah 9 jam 8 ke rombongan Pak. Ibu hati sayangnya mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam Jumat besok insyaallah bahasa susahnya nikmat besar, nikmat yang besar-besar, terus nikmat yang sini-sini juga. Ini nikmat kecil. Ya, sini-sini juga. Untuk tanggal terakhir tutup tahun insyaallah majelis menghimpunkannya bahasa Melayu jadi ini nikmat yang sini-sini juga, berarti nikmat kecil. Dan insyaallah saya itu apa nikmat yang sunyi yaitu Bapak menganugerahi itu susah. Saya mikir itu kita semua untuk mendoakan semua bahasa apa namanya bahasa Arab apa Indonesia Melayu yang hubungan enggak tahu. Sekali lagi maka Bapak Ibu di tanggal 30 kita akan di adakan sholat bersama atau sholat akbar dengan Gus Abi dan tausiah dari Kiai Haji dari Langsung Jawa Tengah. Satu dua kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Damang Bang? Damang sehat? Amin, ketemu. Mohon.
Oh. Kamari. Tadi santen. Oh. Biasanya kan sok malam minggu deh. Rame ke malam minggu deh. Kalau oh. Masya Allah. Udah saya udah makan nih.